Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Bintang Farhan Muhammad. Di sini akan menjelaskan kuis saya tentang Finite Volume for One Dimension Diffusion Problems, terutama untuk example 4.2 dan 4.3, dan pengerjaannya dengan Open Modelica. Mungkin pertama-tama kita akan bahas dulu step-stepnya berdasarkan buku Introduction to Computational Fluid Dynamics. Stepnya itu intinya ada 3. Yang pertama grid generation, yang kedua discretization, dan yang ketiga solution of equations. Nah, untuk membahas ini lebih lanjut, saya akan mencoba untuk menjelaskan dari soal example 1 terlebih dahulu tanpa menggunakan Open Modelica. Pada contoh soal yang ini, berikan source free heat conduction problem pada sebuah rod yang terinsulasi pada ujung-ujungnya untuk mempertahankan suhu 100 derajat dan 500 derajat Celcius pada dua ujungnya. Nah, governing equations pada soal ini diberikan pada persamaan 4.13. 4.13 ya, ini ya, di mana d per dx dikali k per dt per k dt per dx sama dengan 0. Nah, kita diperintahkan untuk menghitung steady state temperature distribution pada rod tersebut, di mana diberikan nilai K sebesar 1000 watt per meter Kelvin dan nilai luas penampang 10 part min 2 meter persegi. Nah, langkah yang diambil pada pengerjaan soal ini di contoh tersebut pertama adalah grid generation. Dapat dilihat pada gambar ini, inilah grid yang dibentuk penulis untuk contoh soal ini, di mana dia memilih untuk membagi batang rod ini menjadi 5 knot, yang panjangnya setengah meter dibagi menjadi 5 knot, berarti 1 knot ini panjangnya 0,1 meter. Dan ini sama dengan nilai del X ya. 0,1 meter adalah nilai dari del X. Kemudian untuk modelkan, untuk mencari persamaan-persamaan yang akan dilakukan dalam menghitung nilai distribusi temperatur, kita harus mencari nilai persamaan pada nodal, tiap-tiap nodal dengan mengintegrasikan governing equation, terhadap dV, yang dimana maksudnya adalah volume integral. Nah, jadi persamaan ini kita lakukan volume integral seperti CV K. Nah, seperti itu. Terhadap batas-batas yang diberikan batas nodal di sekelilingnya. Seperti misalnya jika kasusnya kita ingin mengintegrasikan nodal nomor 2, kita beri batas 3 dan 1, di mana 3 ini nanti menjadi diberikan untuk properties pada 3, kita berikan notasi subscript E stands for is ya, di mana yang untuk 1 ini karena berada di sebelah kiri kita berikan notasi W. Terbalik, maaf. Ini E, yang ini yang W. Oh, terbalik ya? Ini E, ini W. Is di sebelah kanan, saya lupa. Maaf. Nah, seperti itu. Nah, sehingga hasil integrasi tersebut pada bentuk umumnya dapat dilihat pada persamaan 4.10, di mana nanti nilai ini sama dengan nilai AP. AP ini sama dengan nilai AW, dan ini sama dengan nilai AE. Seperti itu. Di mana AP nanti pasti akan sama dengan AW plus AE. Dan jika ada source, dia pasti nanti juga ditambah dengan source. Nah, SU ini source, namun berada di luar sistem, di luar nodal. Sementara SP ini source yang berada dalam nodal. Seperti itu. Nah, hasil integrasi tersebut pada soal ini diberikan pada persamaan di bawah ini. Nah, ini untuk node 2, 3, dan 4. Seperti yang kita lihat di sini,
Node 2, 3, dan 4 ini apa? Dia yang tidak berdekatan dengan TA dan TB. Dia bukan tidak berdekatan dengan boundary, seperti itu. Makanya dia memiliki persamaan yang identik. Nah, seperti yang kita tahu, ini nanti kita jadikan AP. Ini menjadi AP. Ini menjadi AW. Dan bagian yang ini menjadi AE. Seperti itu. Nah, makanya AP dikali TP, AW dikali TW, AE dikali TE, dan dapatlah bentuk persamaan seperti ini. Yang akan dijadikan persamaan yang kita akan masukkan ke dalam matriks yang kita lakukan simulasi yang melakukan perhitungan secara simultan sehingga didapatkan nanti nilai T pada tiap-tiap nodal. Seperti itu. Nah, AW nilainya K per del X dikali AE nilai K per del X dikali A, dan AP nilainya AW plus AE. Kenapa ini menjadi A saja, sementara di sini ada AE dan AW? Karena nilai A itu konstan. Seperti yang disebutkan pada soal, A nilainya 10 kali 10 power min 3 meter square, dan nilai K adalah 1000 watt per meter Kelvin. Seperti itu. Maka setelah nilai-nilai tersebut disubstitusikan ke persamaan yang di atas ini, didapatkan tiga persamaan ini, 200T2 sama dengan 100T1 tambah 100T3, dan seterusnya. Seperti yang kita lihat di sini angkanya ya identik semua. Kenapa? Karena memiliki koefisien di depan T ini sama semua ya. Seperti itu. Nah, untuk persamaan untuk titik-titik yang dekat boundary seperti titik 1 dan 5, perhitungannya pasti beda. Nah, jika tadi governing equation diintegrasikan terhadap sisi kiri dan kanan, ya west dan east dari nodal tersebut, nah di sini yang kita bisa notice perbedaannya adalah dia menggunakan TA bukan TW. Sementara tadi yang di atas pasti TW karena sebelah kirinya masih nodal. Sementara ini sebelah kirinya 1 itu sudah langsung boundary. Seperti itu. Nah, kemudian nilai X-nya itu del X per 2. Kenapa? Karena jaraknya ke boundary samping ini bukan lagi del X, melainkan hanya del X per 2. Seperti itu. Dan itulah yang membuat di sini nilainya persamaannya menjadi beda. Nah, kemudian langkah selanjutnya apa? Kita mengelompokkan TP di sebelah kiri dan TETP di sebelah kanan. TETA di sebelah kanan. Nah, sebenarnya setiap persamaan itu pasti ada TW-nya. Namun di sini TW-nya tidak ada karena koefisiennya 0. Namun AP pasti harus ada, AP itu pasti selalu AW plus AE. Seperti itu. Jadi TW pasti selalu kita tulis. Namun jika memang itu berada pada boundary, nilainya akan 0. Sementara mungkin nanti kalau misalnya dia di titik 5, bukan TW yang 0, tapi TE-nya yang 0. Karena dia akan berada di sebelah kanan. Maka itu adalah nilai is dari nodal kelima. Seperti itu. Nah, setelah dipindah-pindahkan, nanti didapatkan persamaan seperti ini yang ditulis di sini. Dan kita notasikan koefisien TP sebagai AP, koefisien TW sebagai AW, koefisien AE sebagai koefisien TE sebagai AE, dan selain itu ada source ya, ini dengan ada subscript U, di mana menandakan itu sebuah source yang ada di luar nodal. Seperti itu. Nilainya 2Ka per del X dikali TA. Nah, didapatkan dari sini ya. 2Ka per del X dikali TA. Nah, kemudian semua ini kita masukkan ke dalam tabel agar didapatkan persamaan seperti ini. Nah, mungkin yang perlu kita lihat kenapa di sini negatif, padahal mungkin ya kita lihat di sini mana? Nah, ini mungkin nilainya positif ya yang bersambung dengan TP. Itu karena kita tidak melihatnya dari sini. Kita melihatnya dari sini. Di sini nilai 2Ka per del X kali TP dia bernilai negatif. Namun dipindahkan semua nanti sehingga di sini mungkin nilainya positif. Makanya saat di sini saat dimasukkan ke dalam tabel nilai koefisiennya di sini tetap memiliki nilai negatif. Seperti itu. Dan setelah dimasukkan semua, disubstitusikan nilai-nilai propertiesnya, didapatkan persamaan seperti ini. Nah, bagaimana setelah ini kita sudah
memiliki persamaan pada tiap-tiap nodal. Bagaimana langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah kita memasukkannya ke dalam matriks. Nah, bagaimana cara memasukkannya ke sini? Anggaplah setiap persamaan ini kita pindahkan dulu T1, T2, T3, T4, T5 di sebelah kiri dan menyisakan TB dan TA sebelah kanan. T1 tambah T2 tambah T3 tambah T4 tambah T5 sama dengan TA misalnya ya. Nah, ini untuk nodal untuk yang pertama saya dulu. Nah, yang ini. Nah, kita masukkanlah koefisiennya 300. Ini karena T2 pindah ke kiri jadi min 100 ya. Min 100. T3 apakah ada di persamaan 01? Tidak ada, berarti ini 0. Ini juga 0, ini juga 0. Maka ini ya kita coret saja sehingga 200 TA tetap di kanan. Nah, seperti itu. Sehingga didapatkan persamaannya 300 T1 minus 100 T2 tambah 000 semua ya. Nah, maka sama dengan 200 TA. Nah, semua koefisien ini yang 0 juga ke dalam matriks sehingga didapatkan untuk T1-nya 300 minus 100, 0 T3, 0 T4, 0 T5, nah T1, T2, T4, T5 didapat sama dengan 200 TA nantinya. Nah, inilah yang nanti akan diselesaikan secara komputasi oleh Open Modelica di contoh example 4.2 dan example 4.3. Nah, selain secara komputasi, sebenarnya kalau mau secara manual, kita juga bisa menyelesaikannya dengan Gauss-Jordan elimination yang kita pelajari bersama di pelajaran aljabar linear. Namun ya pasti dengan cara ini pasti cumbersome ya, cumbersome karena ya perhitungannya ya lumayan banyak sehingga akan lebih cepat jika kita melakukan modeling di Open Modelica atau MATLAB misalnya. Nah, mungkin kita langsung saja masuk ke contoh soal berikutnya dan mencoba memodelkan dengan Open Modelica. Nah, untuk yang dimodelkan dengan Open Modelica itu soalnya seperti ini. Diberikan, now we discuss a problem that includes sources other than those arising from boundary conditions. Figure 4.6 shows a large plate of thickness L sama dengan 2. Nah, ini tebalnya 2 cm dengan konduktivitas thermal di sepanjang dinding ini konstan sebesar setengah watt per meter Kelvin dan uniform heat generation sebesar 1000 kilowatt per meter square meter kubik. Nah, ini nanti jadi apa? Jadi source-nya adalah source pada problem saat ini. Nah, phase A dan B ini adalah boundary condition-nya, di mana TA 100 derajat Celcius dan TB 200 derajat Celcius. Assuming that the dimensions in the Y and Z directions are so large that temperature gradients are significant in the X direction only. Nah, kalimat tersebut mengindikasikan kita bisa menyelesaikan problem ini dengan cara satu dimensi saja karena jarak pada Z dan Y itu sangat besar dan temperature gradiennya tidak terlalu berubah pada arah Y dan Z. Seperti itu, makanya kita bisa menghitungnya dengan satu dimensi. Dan kemudian kita diperintahkan untuk mengkalkulasikan steady state temperature distribution. Baiklah, mungkin di sini juga diberikan governing equation dari problem ini, ya persamaannya seperti ini, d per dx kali t per dx plus q sama dengan 0. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Pertama-tama untuk Open Modelica ya, kita mencatat semua parameter yang diberikan di soal dulu. Nah, dengan menuliskan di depannya ada parameter. Nah, parameter ini kenapa perlu ditulis? Parameter itu artinya sepanjang pengerjaan nilai-nilai ini tidak bisa berubah seperti itu. Sementara nanti akan saya tunjukkan jika tidak dituliskan parameter emang nilainya bisa berubah di tiap nodal misalnya.
Nah, kemudian kita bisa notice di sini ada tulisan real dan integer. Real ini apa? Real ini dia bisa memiliki koma dan dia bisa bernilai desimal. Sementara untuk integer pasti nilainya bulat. Nih, sini 5 kan. Tapi yang lainnya pasti bisa koma. Seperti itu. Perhitungannya pun nanti bisa berhasilkan koma. Sementara untuk integer pasti hasilnya integer juga. Nah, di sini bisa lihat ada kecocokan antara yang di atas ini dengan apa yang ditulis di Modelika untuk parameter-parameternya. Kemudian kita lakukan seperti yang tadi di example 4.1 ya. Nah, governing equation set kita integralkan, kita lakukan volume integral terhadap dengan batas-batas bagian east dan west dari nodal yang terkait. Di sini panjangnya kan 2 cm ya, kemudian del X ini nilainya 0,004 meter untuk yang diberikan pada soal ini. Dibagi menjadi 5 nodal. Sehingga hasil integrasi tersebut memberikan persamaan di bawah ini. Nah, seperti yang kita tahu, ini merupakan nilai AW dan ini merupakan nilai AE. Sementara apakah ini merupakan nilai source. Nah, karena nanti bisa kita lihat karena ini memiliki heat generation yang konstan terus, pasti source-nya selalu ada. Mungkin berbeda dengan example Patrick 1, source-nya tidak ada pada setiap nodal karena hanya ada di boundary-nya saja di titik TA dan TB. Sementara karena ini throughout the wall dia memiliki heat generation yang konstan, maka di setiap nodal memiliki nilai SU, di mana SU nilainya Q kali A kali del X. Nah, Q kali A kali del X ini apa? Tadi kan dia diberikan dalam satuan watt per meter cube, ya, kilowatt per meter cube. Nah, A kali del X merupakan satuan volume. Seperti itu ya, Q dV ini, seperti itu di sini. Nah, sehingga didapatkan persamaannya seperti yang di kanan ini. Ini untuk nodal 2, 3, dan 4. Identik semuanya persamaannya ini, cuman nanti diganti saja nodal 2, bagian is-nya adalah nodal 3 dan bagian west-nya adalah nodal 1. Sementara untuk nodal 3 bagian is-nya nodal 4, bagian west-nya nodal 2. Seperti itu. Untuk bagian nodal 1 dan nodal 5, nanti perhitungannya akan seperti ini. Dia, sebentar, saya berpikir dulu. Nah, perbedaannya apa? Di sini ada SP, sementara di sini tidak ada SP. Nah, karena dia berdekatan dengan boundary. Seperti itu, seperti yang kita lihat pada contoh 1, hanya yang dekat boundary yang memiliki SP. Nah, dan di sini tetap memiliki SU ya. SU-nya memang karena di dekat boundary pasti ada karena terpengaruh temperatur yang konstan pada setiap boundary. Namun di sini ditambahkan juga dengan constant heat generation. Nah, didapatkan koefisien-koefisien seperti ini. Nah, kemudian setelah mendapatkan persamaan yang ada di sini, kita bisa memasukkannya ke Open Modelica. Nah, setelah tadi kita awal memasukkan parameter-parameternya, kita lanjutkan dengan memasukkan nilai-nilai yang ada di sini. Misalnya TP, TW, TE, AP, AW, AE, dan seterusnya ini semuanya nilainya bisa berubah karena dia bukan sebuah parameter. Seperti yang kita lihat di sini ada AP, ada TP, seperti itu ya. Itu pasti nilainya bisa berubah pada tiap nodal. Makanya kita tidak menuliskan parameter di depannya. Kemudian kita masukkan equation. Nah, untuk AW1 itu sama dengan 0, AE1 sama dengan KA del X, KA per del X. Ini semua sudah sesuai pada bagian nodal 1. Nah, ya, seperti itu. Kemudian nanti yang berbeda kan hanya pada bagian 2, 3, dan 4 ya. Dan pada saat kembali ke 5, nanti persamaannya hampir identik lagi dengan persamaan di nodal 1. Maka dari itu di sini mungkin bisa dilihat ada for I into sampai N-1. N ini berapa nilainya? N ini nilainya di awal kita sudah set menjadi 5 di sini ya. Makanya ini maksudnya for I in 2 sampai 4.
melakukan looping seperti di bawah ini. Ini di bawah ini merupakan coding di mana sudah sesuai dengan hasil pencarian modeling pada nodal 2, 3, dan 4 yang dapat dilihat di sini. Sehingga nanti dia akan end saat loop di nodal keempat dan kemudian kembali lagi ke nodal di awal dengan modeling seperti itu. Nah, sehingga pada akhirnya akan didapatkan grafik seperti yang ada di sebelah kiri ini. Nah, grafik ini sudah sesuai dengan hasil yang diberikan di buku, yang bisa dilihat di sini. Ya, kembali lagi mungkin kita bisa juga melakukan perhitungan dengan Gauss-Jordan, namun ya pasti perhitungannya akan cumbersome. Nah, untuk example 4.3 kurang lebih step yang dilakukan sama, namun di sini beda problem ya. Dapat dilihat kita diberikan problem sebuah Venn. Venn ini memiliki governing equation tersendiri di persamaan 440 dan 441 yang ada di sebelah sini. Dan 441. Nah, langkah pertama sama dengan soal 4.2, di mana kita harus melakukan penulisan parameter, kemudian kita lakukan modeling. Nah, ini sama seperti 4.2 dan 4.1, kita lakukan volume integral dengan batas-batas nodal east dan west. Sehingga didapatkan ini untuk nodal 2, 3, dan 4. Kembali lagi untuk setiap soal di sini dibagi menjadi 5 nodal. Persamaan seperti yang di bawah ini, seperti del X tambah seperti del X TP, seperti del X TW plus seperti del X TE, tambah N kuadrat del X theta hingga minus N kuadrat del X per TP. Di sini dia karena KA sama dengan konstan, dia merubah, dia membagikan persamaan dengan KA. Seperti itu, sehingga di sini kalian mungkin, kalian, di sini mungkin kita harusnya melihat ada KA, cuman karena dibagi KA, KA-nya hilang, dan sebelah sini diganti dengan N, bukan HP lagi ya, karena N ini diganti jadi HP per KA, seperti itu. Nah, sehingga didapati hasil ini, dan jika kita masukkan ke dalam tabel, hasilnya akan seperti ini. Mungkin bisa dilihat di sini ya, mungkin di sini ada 2 per del X gitu, 1 plus del X tambah 1 plus del X, tapi mungkin setelah kita kelompokkan dari sini harusnya TP yang sebelah sini ada di sebelah kanan. Nah, cuman ini memang source ya. Ini memang source dan nilai ini yang di depan sini nilainya itu SP. Ini adalah nilai SP dan seperti yang kita lihat di tabel sebenarnya ya di sini sudah AP, AW plus AE dikurang SP. Jadi sebenarnya sudah benar. Kemudian untuk boundary node 1 dan 5 kembali lagi kita memperhitungkan boundary-nya. Jadi pastinya hasilnya beda dengan nodal 2, 3, dan 4. Di sini AW-nya 0 ya, karena dia berada di sebelah kiri, dan sebelah kiri itu ya yang kita punya temperatur di pinggir. Sementara di sini AE-nya yang 0 karena dia berada di ujung sebelah kanan. Jadi bagian is-nya itu tidak ada. Ya, sementara SU dan SP-nya pastinya berbeda dengan SU dan SP pada nodal 2, 3, dan 4. Kemudian untuk modelingnya ya kira-kira seperti ini. Kembali lagi karena berbeda di 1 dan 5 berbeda dengan 2, 3, dan 4, kurang lebih sebenarnya modelingnya itu sama. Di sini ada for E into sampai N-1, di mana N sama dengan 5, itu kita melakukan looping, karena kira-kira di bagian sini perhitungannya identik, karena persamaan 2, 3, dan 4, itu sebenarnya kurang lebih sama saja. Nah, nanti setelah lewat dari 4, dia kembali lagi ke bentuk yang di awal, seperti itu. Sehingga untuk hasilnya didapatkan seperti ini, dan ini sudah konsisten dengan hasil yang diberikan di buku. Seperti itu. Nah, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.